Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini berbahagia sekali saya kembali kedatangan tamu. Ini pasangan suami istri yang menurut saya patut menjadi contoh bagi keluarga yang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga. Tentu saja banyak hal yang kita ingin ketahui rahasianya kepada beliau berdua. Karena dalam berumah tangga itu sesungguhnya boleh jadi kita saling memuluskan jalannya menuju sukses, atau kemungkinannya juga boleh jadi kita saling merintangi untuk menuju sukses. Nah, ini yang menarik ke beliau yang hadir pada malam ini, justru keduanya saling mendukung sehingga bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji, Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Haji, Bu Haji, saya dengar, bahkan saya saksikan di media sosial, luar biasa pencapaian kesuksesannya, tetapi tentu sebagai orang yang bijak, kita tentu tidak melihat kesuksesannya, karena itu tidak tentu simsalabim ya, tidak laksana turunnya embun di waktu pagi, tapi itu pasti butuh proses. Sebetulnya kalau kita ingin meniru Pak Haji dan Ibu Haji itu, ya kita harus belajar dari prosesnya, bukan dari suksesnya, karena sukses nggak bisa dipelajari. Yang bisa dipelajari hanya proses. Boleh mungkin Bu Haji cerita tentang prosesnya sehingga bisa mencapai, mungkin bukan hanya satu jenis usaha ya, berbagai usaha yang pernah dilakukan, tapi mungkin ada yang gagal, ada yang setengah sukses, ada yang memang sampai kemudian ke puncak ya. Saya kira bisa dijelaskan Bu Haji. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah sekali ya, mendapat kesempatan yang sangat luar biasa. Kami bisa berada di sini malam ini. Iya, betul sekali bahwa orang hanya bisa melihat kesuksesan kami di luar sana tanpa melihat proses yang kami lalui. Dulu kami adalah seorang pengusaha, Ustadz, jadi kurang lebih sekitar 17 tahun lah fokusnya di usaha. Jadi bukan cuma satu usaha, tapi banyak sekali usaha yang saya geluti. Dan itulah saya ini seorang perempuan ya. Namanya kita perempuan, Ustadz ya. Namanya kita perempuan ya, pasti sudah ada satu mau lagi dan mau lagi. Itu saya seperti itu sifatnya. Saya kira bukan hanya perempuan, manusia gitu. Iya. Nggak ada puasnya. Ya. Akhirnya saya membangun beberapa bisnis yang bukan hanya pokok satu bisnis, jadi beberapa bisnis yang boleh diceritakan dari bisnis pertama sampai seterusnya, sampai kemudian menemukan yang memang sudah nyaman. Iya, jadi pertama hasil bumi dulu, Ustaz, yang saya kembangkan dengan suami. Nah, setelah itu saya tidak puas di situ, saya buka lagi toko baju. Toko baju itu saya izin sama suami. Nah, dasarnya saya pembangkang ya. Jadi saya minta izin sama suami, saya mau buka lagi usaha ini, usaha baju. Suami bilang enggak usah, karena sudah ada usaha, fokus satu saja. Tapi karena saya mau, walaupun saya dilarang, tapi saya sudah izin, ya saya kerjakan, Ustaz. Sudah lagi itu, buka lagi toko rempah yang kedua ya, toko rempah lagi yang saya buka, saya izin lagi sama suami. Awalnya juga enggak disetujui, jadi kita berdebat lagi. Saya bilang saya mau buka, tetap saya mau buka usaha rempah. Mau diiyakan atau tidak, intinya saya sudah izin. Nah, secara terpaksa mungkin diizinkan, tapi awalnya tidak diizinkan. Nah, akhirnya sudah toko plastik lagi, saya seperti itu juga, izin juga, tidak diizinkan juga, karena ada hasil bumi tadi yang pertama ini, yang menurut suami itu sudah cukup. Akhirnya saya buka lagi toko plastik, akhirnya tumbang semua, habis. Jadi habis semua, Ustaz. Habis semua. Sebelum lanjut Bu Haji, saya mungkin ingin mendengar juga Pak Haji nih. Kenapa setiap langkahnya istri untuk maju selalu ada resisten dengan Pak Haji? Kira-kira apa yang pertimbangannya Pak Haji? Mungkin ada juga kita bisa dengar.
Ya kan saya bilang kan sudah ada nih kita usaha ini, sudah Ya. ada hasil bumi, masa kita mulai buka usaha ya. usaha lain. Hmm. Bilang nggak usah lain saja, bilang kalau mau ya silakan, penting saya Tidak ikut campur. Tidak mengizinkan. Terpaksa. Yang mau aja silakan. Luar biasa. Luar biasa Pak Haji. Jadi memang ini bahwa memang benar rahasia kesuksesan itu sebetulnya di situ itu ada di semangat. Jadi tidak ada orang sukses itu orang yang putus asa. Betul. Makanya saya melihatnya memang luar biasa Ibu Haji, semangatnya untuk sampai ke sesuatu kesuksesan yang luar biasa. Sampai beliau itu cari yang mana sebenarnya yang bisa mengantarkan ini bisa menemukan sebuah kesuksesan. Saya kira, saya yakin pemirsa juga yang sempat menyaksikan podcast ini mungkin juga begitu itu. Ada yang mengalami hal yang serupa. Sudah coba ini gagal, coba itu gagal, coba ini gagal, coba itu gagal. Saya kira nanti mungkin pada kesimpulannya memang harus kita ada pesan sama pemirsa yang ada menyaksikan podcast ini. Saya kembali kepada Ibu Haji. Bu Haji, tadi ini kan sudah berapa tuh sampai kemudian tadi pengusaha plastik. Sudah itu apa lagi, Bu Haji? Iya, terakhir yang pengusaha plastik itu. Terakhir. Iya. Terakhir. Iya. Jadi Ibu Haji sukses jadi pengusaha plastik. Terakhir bangkrut. Bukan. Ya, kalau dilihat kasat mata sukses. Tetapi di belakangnya tidak sukses. Yeah. Karena bergelut dengan sesuatu hal yang endingnya menyakitkan. Menyakitkan. Iya. Ya, saya bisa tebak. Kayaknya kan menurut katanya itu, ya namanya pengusaha wajib pinjam, dia punya pinjaman. Betul sekali. Nah, itu memang kita ini kan kebetulan orang Indonesia gini. Jadi saya Iya. pemikirannya Ustaz, saya tidak besar-besar kalau saya tidak mengambil pinjaman. Itu. Ya. Jadi saya selalu setiap tahun bukannya menutupi, malah memperpanjang dan menambah. Ya. Biasa suami bilang, kenapa lagi mau ditambahi? Saya bilang tidak, saya mau memperbesar. Tapi kenyataannya bukan memperbesar, tetapi malah memperkecil. Dan ini semakin penasaran saya ini. Karena tadi berakhir kata orang kelihatannya sukses padahal sangat menyakitkan. Terus gimana tuh orang kan yang saya lihat ini kan kesuksesannya punya ini punya itu. Yang mana itu? Sebenarnya kan tadi yang terakhir plastik. Iya. Sementara plastik ini kan bukan sukses sebenarnya. Karena yang dirasakan gagal. Apa yang membuat mengantarkan Pak Haji dan Ibu Haji ini mencapai sesuatu yang diimpikan selalu dalam kehidupannya? Yang mengantarkan yang maksudnya ya. Jadi pas yang plastik itu orang melihat kami sukses, tetapi di dalamnya tidak, karena kami terlilit banyak hutang, Ustaz, yang hampir membuat tidak ada yang tersisa. Itu. Jadi di akhir 2017 betul-betul masa terpuruk yang membuat kami menangis. Betul-betul luar biasa sakitnya karena rumah harus masuk pelelangan 3 kali. Luar biasa ya. Dan masih banyak hutang yang harus kami tutupi, sehingga untuk makan kami 7 bulan itu mobil diambil di tengah jalan, rumah kos dijual yang bukan harganya. 7 bulan kami betul-betul yang harus makan dari bantuan saudara. Yang tadinya punya uang miliaran tiba-tiba tidak pegang uang 1 rupiah pun, Ustadz. Anak-anak hampir dikeluarkan dari sekolah karena saya tidak mampu membayar uang SPP secara saya orang tua yang mampu saat ya. Saya itu sangat sekali dengan ke pendidikan. Jadi anak-anak saya itu sekolah di sekolah yang bertaraf internasional. Yang pertama saja itu dia alumni Bosowa International School. Ke London itu saya harus bayar itu 2 minggu 70 juta, Ustaz. Jadi saya betul-betul memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak saya, hingga jatuh terpuruk itu pada saat anak-anak mau ujian, saya belum bayar uang SPP-nya, itu anak saya ditelepon sama kepala sekolah. Anaknya tidak bisa ikut ujian karena beberapa bulan SPP tidak dibayar. Saya merengek, minta sama kepala sekolah untuk anak saya ikut ujian. Yang anak saya menelpon,
Mama saya sudah di pintu untuk masuk dalam ruangan, tapi tidak dikasih kartu karena SPP-nya belum terbayar. Tunggu nak, saya telepon kepala sekolah, mudah-mudahan dikasih kebijakan. Saya merengek di situ, bantu saya, Pak, masukkan anak saya ke dalam untuk ujian, sementara saya akan usahakan bagaimana SPP-nya lunas. Akhirnya dengan kebijakan anak saya pun mengikuti ujian. Iya. Luar biasa ini kalau kita mendengarkan, makanya ini perlunya kita belajar melihat proses, karena orang tidak tahu prosesnya itu. Iya. Yang orang tahu sekarang ini Bu Haji, sekarang ini Pak Haji, keadaannya seperti ini, bawa kemana-mana bawa mobil mewah, yang pulang di rumah juga tidurnya di tempat yang enak. Iya, enak. Saya kira ini kan saya yakin semua orang berharap ke situ. Nah, boleh diceritakan rahasianya? Rahasia sukses. Iya. Ya. Sehingga akhirnya saat itu ya saya mencari jawabannya. Saya betul-betul mencari jawaban karena di masa kami jaya, kami rajin bersedekah. Saya hitung-hitungan sama Allah pada saat saya marah. Saya hitung-hitungan, saya bilang ini tidak adil ini. Kita rajin bersedekah, pokoknya amalan-amalan kita. Jadi akhirnya saya minta kepada Allah, beruntunglah saya memiliki suami yang banyak orang ya Ustadz, kalau jatuh terpuruk larinya ke hal-hal yang tidak baik. Iya. Masya Allah, alhamdulillah kami terpuruk dikasih ujian yang begitu sakitnya, suami saya larinya ke sajadah Ustadz. Luar biasa. Iya. Alhamdulillah. Dia larinya ke sajadah yang hampir setiap malam dia tidak bergeser dari sajadah, dan saya ketika mengintip dia, saya kayak ada di dalam ini, saya kesian sebenarnya pada saat itu melihat dia. Jadi saya minta petunjuk sama Allah apa yang menyebabkan kami seperti ini, dan saya dapat seperti disulap jawaban itu. Ya, minta maaf, mungkin ada yang melihat mungkin beranggapan jawabannya adalah riba. Riba. Iya. Jawabannya riba. Kami hidup enak, tapi ternyata kami adalah pelaku riba. Riba, ya. Saya belajar. Ya, memang kan riba itu pada hakikatnya nyekik. Iya. Seolah-olah menolong, tapi nyekik ujungnya. Ya, jadi ini artinya luar biasa Bu Haji ini, mental betul-betul diuji. Artinya kan begini, kita tuh lebih sakit kalau pernah senang, tiba-tiba susah. Betul sekali. Dibanding memang tidak pernah senang. Yang namanya kita tidak pernah senang, susah. Ya, kalaupun susah memang sudah makanannya kita sudah terbiasa susah. Tapi kalau pernah senang tiba-tiba susah, saya kira itu luar biasa. Terus apa modalnya Pak Haji ini yang membawa Pak Haji bisa justru malah laginya hanya mengadu kepada Allah. Biasanya orang kan mengadu sama orang tua, mengadu sama mertua, cerita kemana-mana. Kenapa Pak Haji justru anunya ini? Dan artinya apakah ada ustadz yang pernah nasihati, atau memang Pak Haji ini tiba-tiba sadar bahwa tidak ada tempat kita ini? Iya kan aku dua, iya kan? Ya, di situlah saya lihat begitulah apa namanya. Tidak ada. Jadi kami tidak ada ustadz, tidak ada apa-apa. Dan itu yang saya lihat ketika kami terpuruk itu betul-betul dia langsung ambil sajadah. Di situ tidak ada kami minta, tidak ada langsung dia terlibat. Jadi ada Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Cukup dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, jiwa menjadi tenang. Kita mungkin susah, orang memandang kita susah, kita punya Allah. Iya. Karena semua ini milik Allah. Yang kita punya ini kan milikul manfaat, bukan milik hakiki, bukan. Suatu saat kalau bukan kita yang tinggalkan, kita yang ditinggalkan. Jadi memang apa yang kita punyai, kita siap meninggalkan atau siap ditinggalkan. Iya. Saya kira seperti itu, dan luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika Ibu Haji tadi mengatakan saya marah, saya ini, ternyata sebenarnya Allah itu ingin tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Saya sengaja bikin kamu susah supaya kamu cari yang mana sebenarnya yang membuat kamu senang, yang mana membuat kamu bahagia. Dan itu sudah ditemukan. Tapi ceritanya seperti apa awal mulanya itu menemukan itu? Jadi pas di tengah keterpurukan itu ada telepon teman dari Makassar. Dia menelpon menceritakan suatu peluang usaha.
Karena memang ketika terpuruk saya minta sama Allah, tunjukkan saya usaha yang bisa membebaskan saya, bagaimana saya bisa bayar hutang-hutang saya miliaran ini. Karena tidak ada lagi yang tersisa. Gantian orang datang menagih, gantian telepon menagih. Di mana lagi? Tidak ada. Jadi saya minta petunjuk, akhirnya dipertemukanlah dengan bisnis ini. Jadi ketika teman saya menelpon, dia bercerita seperti ini, Ustaz. Ada bisnis katanya, bagi-bagi mobil gratis. Saya nggak percaya. Iya, dia bilang begitu, Aji Linda, ada bisnis ini, bisnis bagus. Bisnis apa? Bisnis bagi-bagi mobil gratis. Karena teman saya itu nggak tahu, saya itu bangkrut. Jadi saya bilang, tidak ada uang ini, tidak ada. Dia bilang, dengarkan dulu, ini ada poluan ajaib. 3 bulan tembus 5 mobil gratis. Semakin saya tidak percaya, Ustaz. Tapi beliau terus menceritakan, karena saya memang orangnya selalu berpikir positif. Dia bilang ada, luar biasa, karena motonya go berkah no riba, dengan visi membebaskan umat dari hutang, khususnya hutang riba. Akhirnya saya langsung tersadar, apakah ini jawaban dari doa saya selama ini? Akhirnya saya bilang, di mana seminarnya? Maka teman saya bilang, ke Makassar ada seminarnya nanti, dan Ibu Poluan langsung yang membawakan seminar. Saya berangkat ke Makassar, pinjam uang sama teman 500.000, karena orang tua ada, Ustaz, ada orang tua dekat rumah, tapi saya malu pinjam sama orang tua. Akhirnya saya menelpon teman saya bilang, tolong pinjamkan saya uang 500.000. Saya ingin berangkat ke Makassar, ada yang saya ingin saya lihat. Ya saya ke Makassar dan menyimak Ibu Poluan itu, Bunda HKP ini memaparkan semua sistemnya seperti ini. Dan saya tiba-tiba kayak ada bisikan dalam hati bahwa inilah yang kamu cari. Dan saya hanya melihat 4 huruf itu, riba itu, tanpa melihat prosesnya bagaimana, hasilnya bagaimana, saya tidak melihat itu. Intinya saya gabung di bisnis ini, saya keluar dari riba. Itu Ustaz saya. Pak Haji, tadi setiap Bu Haji mau melangkah, Pak Haji selalu protes. Tidak protes kali ini. Ya langsung saya ayakan. Bilang ini usaha yang bagus. Apakah karena Pak Haji kondisinya terpuruk atau memang hati nuraninya yang mendukung? Saya kurang tahu itu, yang penting langsung di dalam hati saya bilang inilah di sini. Selama ini Pak Haji sholat istikharah? Iya, biasa sholat toba. Itulah jawabannya, luar biasa. Luar biasa, pemirsa rahimakumullah, luar biasa ini. Jadi ternyata Allah SWT memberikan jawaban pasangan suami istri ini. Itu menurut saya inilah sebetulnya bahwa keajaiban itu selalu ada. Kita kan sering begini nih, selalu menggunakan logika matematika, bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2. Padahal dalam kekuasaan Allah SWT itu tidak seperti itu. Bahkan mana pasamalim min shadaqatin bal yasdad, tidaklah berkurang harta yang disedekahkan itu, bahkan tambah dan tambah. Matematika mengajarkan kurang, tapi Allah mengatakan tambah. Dan ini yang luar biasa. Jadi saya kira pemirsa patut kita belajar dari proses yang dijalani oleh beliau berdua. Sebab kalau kita melihat, dan itu saya satu kesimpulan bahwa menemukan satu jawaban. Ternyata di saat kita butuh dan benar-benar sangat butuh, disitulah Allah hadir. Sepanjang kita ini tetap menjadi hamba Allah. Mungkin saya sedikit ini cerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim ketaatannya kepada Allah, bagaimana Nabi Musa taat kepada Allah tanpa melibatkan logika, tanpa melibatkan pikiran. Nabi Musa ketika dikejar musuh, diarahkan lari ke laut. Kalau logika yang bicara, untuk apa lari ke laut? Iya. Terus kecebur balik belakang musuh. Tapi karena itu petunjuk Allah, Nabi Musa tidak mikir, Allah pasti kasih solusi. Jalanlah tuh. Sampai di pinggir laut tuh, ya Allah, sudah iyyaka na'budu. Sekarang ya Allah, iyyaka nasta'in. Tolong aku ya Allah. Pukulkan tongkatmu Musa, Nabi Musa pukulkan tongkatnya, terbelah laut itu menjadi 12 jalan. Nabi Ibrahim pada saat anaknya itu Ismail masih bayi, disuruh bawa ke Mekah. Jaraknya Mekah dengan Palestina luar biasa. Sampai di sana disuruh balik lagi tuh. Ya kalau otak yang bicara, mana mungkin seorang Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya berdua dengan anaknya di situ dalam keadaan gurun pasir. Tapi karena itu urusan Allah,
Nabi Ibrahim lagi-lagi tidak pakai hitung-hitungan tadi itu, tidak menggunakan logika itu tadi, dia hanya menggunakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Ibu Haji, Pak Haji. Sebenarnya Allah sudah menggantikan segala jerih payah itu, kegagalan demi kegagalan itu. Inilah hasilnya. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu, bahkan bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya semakin kita menemukan kesulitan, semakin kita harus senyum. Kenapa? Karena tidak lama lagi kebahagiaan itu akan ada bersama dengan kesulitan itu. Amin. Ini luar biasa. Jadi mungkin sebelum kita akhiri, karena sangat menarik, saya kira tidak perlu terlalu ini sebetulnya yang paling penting sekarang ini. Saya yakin pemirsa dan saya juga terbuka bahwa demikianlah Allah bertindak. Iza arada syai'an ayaqula lahu fayakun. Kekuasaan Allah itu luar biasa, mutlak. Maka apa yang Pak Haji, Ibu Haji rasakan sekarang ini, itulah sebetulnya patut senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali Bu Haji ada sedikit pesan yang disampaikan kepada pemirsa. Mungkin pengalamannya itu kalau bisa ya ditularkanlah kepada mereka yang butuh. Saya cuma biasa sampaikan kepada teman-teman di luar sana bahwa ketika kita diuji, karena saya bercermin pada diri saya bahwa ketika kita diuji itu adalah cermin untuk kita sebenarnya. Karena sebenarnya kalau kita diuji itu adalah bentuk kasih sayang Allah pada kita. Pada saat pertama saya diuji, saya memberontak karena saya tidak tahu betapa cintanya Allah kepada saya. Tapi ketika Dia memberikan, ketika saya mulai bertobat dan Dia memberikan rezeki dengan seperti kun fayakum yang singkat sekali, di situ baru saya menyadari ternyata Allah mau saya seperti ini. Jadi pesan saya di luar sana untuk saudara-saudara saya, ketika kita diuji, itu adalah cermin buat kita sebenarnya, dan kita jangan lari kepada siapapun, larinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun yang Allah berikan maka itu yang terbaik untuk kita. Itu yang terbaik buat kita. Dan alhamdulillah, seandainya mungkin dulu kami tidak diuji, mungkin kami masih bergelut dengan hutang yang miliaran sampai sekarang ini. Dalam pekerjaan ini banyak orang bilang, Haji kok tidak ada istirahatnya dalam pekerjaan ini. Sebenarnya dalam pekerjaan saya bisa istirahat, saya sudah pas income. Tapi niat saya selalu sama Haji, saya bilang kita niatkan untuk dapat, kita niatkan berbagi informasi, mudah-mudahan saudara-saudara kita di luar sana bisa merasakan apa yang kita rasakan, dan semoga saudara-saudara kita bisa menyadari bahwa terlilit hutang itu sangat sakit. Dulu kami banyak uang, Ustaz, kami tidak pernah berpikir untuk membuka rumah makan gratis karena yang ada di pikiran kami kemewahan. Padahal kami cukup, Ustaz, bahkan berkelebihan. Masya Allah, alhamdulillah. Kami kasihan walaupun hidup sederhana sekarang, kami bisa membuka rumah makan gratis yang orang nikmati walaupun hanya setiap hari Jumat. Tapi ketika melihat mereka makan di rumah kami, Ustaz, ada satu hal yang membuat, ya Allah, terima kasih banyak atas ujian yang Kau berikan kepada saya. Dan terima kasih banyak atas segala bentuk sakit yang Kau berikan, dan ternyata Kau ganti dengan luar biasa nikmatnya, Ustaz. Pemirsa dan jumirsa rahimakumullah, luar biasa bincang-bincang kita ini bersama dengan Ibu Hajar Roslinda dengan Pak Haji Suwardi. Beliau ini pasangan suami istri yang lulus dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun memang saya yakin bahwa kita juga yang mengalami ujian ini, apakah kita menerima baik atau tidak, itu kan begitulah caranya Allah berikan hidayahnya. Luar biasa. Dan saya kira Allah senantiasa menggantikan yang terbaik sepanjang kita bersabar menerima segala ujiannya. Jumirsa rahimakumullah, saya kira semoga apa yang dialami beliau berdua menjadi pelajaran bagi kita ini, sehingga kita melihat tadi betapa berat berjuang untuk menuju sebuah kesuksesan itu, sebuah pencapaian target yang luar biasa. Tapi kita kan tak melihat itu, tadi sudah dengar semuanya bahwa ternyata ya bukan proses semudah membalikan telapak tangan.
tapi melalui perjuangan. Saya kira Menangis dulu. menangis dulu ya, baru kemudian tersenyum. Sakit dulu. Nah, sakit dulu, baru kemudian bersenang-senang. Untung Jadi kan dia sabar kadang-kadang- menghadapinya, Ustaz. luar biasa, luar biasa. Saya kira pemirsa rahimakumullah, terharu saya, dan tetapi saya terharu sekaligus sebenarnya saya melihatnya justru inilah puncak kebahagiaan ketika kita ini melewati seluruh kondisi yang kita tidak harapkan. Ternyata kemudian Allah mengatakan, ini yang saya mau. Saya sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW sebelum menutup perjumpaan ini, di mana Nabi kita SAW bersabda, Inna asyaddal bala al-anbiya. Sesungguhnya ujian terberat itu diberikan kepada para nabi. Nabi semua nabi diuji. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Semua diuji, dan semua nabi diuji lulus. Dan alhamdulillah Bu Haji dan Pak Haji ini lulus dari ujian karena melewati itu. Kemudian yang kedua, tsummal auliya, kemudian para wali diberikan ujian lebih berat, turun dibanding daripada nabi. Terus turun lagi tingkatannya kepada para ulama, tsummal ulama. Kemudian tsummal amsal fal amsal, ubutulun nasa Allah hasabiddin. Kemudian diberikanlah kita ini masing-masing ujian sesuai dengan tingkat keimanan kita masing-masing. Berbahagialah bagi orang yang lulus dari ujian, karena itulah pertanda kadar keimanan kita meningkat. Semoga insya Allah dengan segala ujian yang Allah berikan kepada kita hanya merupakan kebaikan semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.